Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran Geografi kelas 4. Soleh-solihah, pada pelajaran Geografi kali ini kita akan membahas tentang potensi bencana di Provinsi Jawa Barat. Ya, karena kita masih membahas tentang Provinsi Jawa Barat ya. Sebelumnya kita membahas potensi kekayaan alam yang ada di Jawa Barat, maka hari ini kita akan membahas tentang potensi bencana. Soleh-solihah, antum pernah mendengar mungkin di TV atau di internet atau yang lainnya gitu ya, kejadian-kejadian seperti banjir, kemudian tanah longsor, kemudian gempa ya, tsunami, bahkan yang pernah terjadi di Banten ya. Mungkin antum pernah dengar kejadian-kejadian bencana ya di daerah Provinsi Jawa Barat, baik tadi ada di pesisir pantai Banten ya, pernah terjadi tsunami atau longsor mungkin yang di daerah Lewiliang dan sebagainya, banjir yang sering terjadi gitu ya. Itu adalah potensi-potensi bencana yang terjadi di Jawa Barat ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui potensi bencana yang mungkin terjadi di Provinsi Jawa Barat? Karena bencana itu kan kita tidak bisa hindari ya kejadiannya, tapi bisa diminimalisir atau dikurangi dampaknya ya, dampak yang ditimbulkannya. Apa dampak yang ditimbulkannya? Misalkan bisa dikurangi dampak yang ditimbulkan dari sisi korban bencananya ya. Kalau dipersiapkan, kita bisa memperingatkan orang-orang yang ada di sana untuk misalkan pindah atau evakuasi ya sebelum terjadinya bencana. Ya, seperti kita tahu bahwasanya secara geografis ya, Indonesia itu berada pada rantai pegunungan berapi. Kemudian juga terletak letaknya itu pertemuan antara dua lempeng ya, lempeng Samudra dan lempeng Eurasia, lempeng benua Asia. Nah, yang memungkinkan ketika bertemunya dua lempeng tadi, bertumbukannya dua lempeng tadi ya, dua lempeng itu bertumbukan ya, bertabrakan, maka terjadi gempa ya, baik gempa yang skala kecil gitu ya maupun gempa yang sampai terasa gitu ya. Kita mungkin pernah merasakan gempa yang skala kecil yang hanya goyang-goyang sebentar, tapi mungkin ada yang besar gitu ya, apalagi kalau misalkan di dekat sumber gempa. Nah, itu bisa membuat bangunan sekitarnya bergoyang ya, bahkan roboh. Kalau gempanya terjadi di laut gitu ya, itu bisa menimbulkan tsunami atau gelombang pasang yang tinggi ya. Dan kalau kita lihat di peta gitu ya, peta lempeng bumi, maka pertemuan lempeng bumi itu antara lempeng Samudra dan lempeng benua Eurasia itu terdapat di hampir pesisir, tidak jauh dari pesisir pantai selatan ya, sepanjang pesisir pantai selatan ke arah Sumatera. Nah, sehingga titik gempanya banyak terjadi di situ, dari mulai daerah pinggir Banten sampai ke pesisir selatan di Pulau Jawa tadi ya. Jadi itu titik-titik yang memungkinkan dua lempeng tadi bertubrukan sehingga menimbulkan gempa ya. Kalau gempanya tadi ya di laut ya, karena emang posisi lempengnya berada di laut ya, agak ke tengah laut. Nah, maka tadi bisa memunculkan gelombang pasang atau tsunami. Sehingga perlu untuk kita mengetahui sejak awal gitu ya potensi bencana tadi ya, dengan alat. Sekarang sudah ada alatnya, misalkan ada seismograf untuk mendeteksi adanya gempa. Ya, gimana kalau misalkan terjadi gempa? Biasanya ya, kalau misalkan di negara maju seperti Jepang yang memang sering terjadi gempa, gempa sudah menjadi sesuatu yang rutin terjadi, maka mereka membuat namanya tanggap darurat bencana. Di bangunan-bangunan sudah kasih tanda ketika ada bencana akan terdengar suara sirene dan kemana mereka harus menuju. Biasanya sudah ditentukan titik kumpulnya ya. Kalau gempa biasanya titik kumpulnya di tengah lapangan ya, agar tidak tertimpa bangunan. Kemudian
kalau di Jepang karena dia potensi gempanya tinggi ya, hampir setiap tahun, maka tidak ada bangunan yang tinggi, tidak ada maksudnya jarang sekali bangunan yang tinggi, tidak seperti di luar negeri yang bangunannya sangat tinggi-tinggi seperti di Dubai atau di Kuala Lumpur yang menaranya tinggi-tinggi. Maka di Jepang sangat sulit sekali ditemui bangunan yang tinggi. Kenapa? Karena seringnya gempa ya memungkinkan bangunan tinggi itu roboh ya. Ya, maka mereka sudah mendesain bangunannya agar tahan gempa seperti itu. Kemudian juga mereka tadi ya sudah melakukan pelatihan kepada semua orang, baik itu di sekolah maupun di tempat kerja. Ketika terjadi gempa, ada bunyi sirene dan kemana mereka harus kumpul. Termasuk ya tadi ketika gempa itu terjadi di lautan dan muncul tsunami, apa yang mereka harus lakukan? Ya, kalau tsunami itu kan ditandai ketika terjadi gempa dan air laut itu surut ya. Air laut itu saat ya atau surut ya. Ketika antum melihat air laut, kok air lautnya surut gitu ya. Kemudian lautnya terlihat, dalam lautnya terlihat gitu ya, walaupun nggak sampai dalam tapi terlihat. Nah, itu tanda-tanda akan terjadi tsunami. Maka segeralah lari ke tempat yang tinggi, yang paling tinggi dan kokoh ya. Karena ketika tsunami datang dia akan menerjang apapun dan membawa apapun. Kendaraan akan dihantam, diterjang, pohon-pohon dan sebagainya akan diterjang, sehingga antum harus pergi ke tempat yang tinggi ya. Ya, seperti itu. Kalau gempa antum harus ke tempat terbuka agar tidak tertimpa bangunan. Kalau tsunami terjadi antum harus ke tempat yang paling tinggi ya, dan hindari dekat dengan arus listrik ya, tiang listrik ataupun yang lainnya, karena air ketemu listrik maka akan terjadi ya aliran setrum yang tinggi ya, sehingga kalaupun antum antum terkena airnya, maka airnya mengandung aliran listrik. Jadi kita harus tahu potensi bencana dan bagaimana menghindari gitu ya, berusaha untuk selamat ketika terjadi bencana. Ya, selain tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, soleh-solihah, silakan antum baca modulnya di halaman 23 pelajaran 8 ya, potensi bencana yang ada di Jawa Barat. Kita akan bahas dulu dua hal ya, tadi gempa bumi dan tsunami. Ya. Gempa bumi itu ada gempa bumi itu ada 5 macam ya, 5 jenis ya. Pertama, gempa tektonik, gempa akibat tubrukan lempeng yang ada dalam bumi ya. Nah, kemudian yang kedua, gempa vulkanik, gempa getaran akibat letusan gunung berapi, dia akan menimbulkan gempa atau getaran. Yang ketiga itu gempa karena tumbukan. Itu biasanya kalau ada meteor jatuh dan menghantam bumi maka terjadi getaran ya. Nah, karena gempa itu ada getaran. Kemudian yang keempat itu gempa berupa longsoran gitu ya, ketika ada tanah longsor gitu ya, atau ada gunung yang patah, yang gunung longsor tadi, maka terdengar gemuruh atau getaran ya, seperti kejadian-kejadian sebelumnya di Luwiliang dan sebagainya, terdengar gemuruh atau getaran yang muncul dari longsoran tadi. Dan terakhir yang kelima itu gempa buatan atau gempa getaran besar yang muncul karena ledakan nuklir dan sebagainya ya. Baik, saudara-saudara, silakan antum baca kembali modulnya. Kemudian tugasnya adalah antum tuliskan kejadian gempa atau tsunami yang pernah terjadi di Jawa Barat ya, yang pernah antum dengar atau antum lihat di televisi atau lihat di telepon gitu ya, di media sosial dan sebagainya. Coba antum catat kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat ya, gempa bumi kah, tanah longsor kah, banjir kah, tsunami kah. Silakan antum tulis ya, soleh-solehah. Ya, silakan antum tulis, antum foto dan antum kirimkan di link absen dan pengiriman tugas. Baik, soleh-solehah, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.